Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam jam ibadah sektor atau pertanggihan sektor. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, rahmat-Mu yang baru setiap saat. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kiranya pada saat ini kami bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan ataupun khotbah pada jam ibadah sektor kita yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membaca untuk kita. Silahkan membuka Alkitab kita, saudara-saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Surat Roma ini dibagi ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama yaitu bagaimana mengenal Allah. Dalam hal ini Paulus menekankan sebuah pembelaan dalam penginjilannya, seperti yang sudah pernah kita juga baca di dalam surat Galatia. Semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, berada di bawah kuasa dosa. Di luar Kristus tidak ada jalan keluar untuk luput dari dosa. Kemudian pada bagian yang kedua, mengenai Israel dan keselamatan. Di sini Paulus sangat prihatin karena Israel menolak keselamatan yang pernah disampaikannya. Dalam hal ini Paulus menegaskan penolakan terhadap Allah oleh orang-orang Yahudi karena mereka telah memilih jalan perbuatan melalui hukum Taurat daripada memilih jalan iman. Sedangkan bagian yang ketiga yaitu berbicara tentang perilaku Kristen. Dalam hal ini Paulus menulis tentang penerapan kebenaran Allah secara praktis dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bagaimana membahas hubungan orang Kristen dengan jemaat dan dengan orang lain, bahkan hubungan orang Kristen terhadap negara. Paulus meringkaskan kewajiban orang Kristen secara keseluruhan dengan kata kuncinya yaitu kasih. Maka pada perikop malam ini, yaitu terlebih di ayat 17 dan 18, dikatakan tadi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perkataan ini hendak menjelaskan bahwa sebagai pengikut Kristus, maka setiap orang-orang percaya haruslah hidup dalam kebenaran dan kasih. Sebagaimana Kristus hidup di tengah-tengah dunia untuk semua orang. Sebab dahulu mereka adalah orang-orang yang jahat dan berdosa, namun menjadi benar dan hidup
karena kasih Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan. Hampir setiap hari kita mengalami, melakukan, atau bahkan menyaksikan banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Salah satu pengalaman pahit yang dialami oleh banyak orang adalah diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Godaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan mungkin ada di dalam hati banyak orang. Kedagingan kita ini mudah dibentuk untuk memberontak tatkala diperlakukan secara tidak adil. Membalas dianggap sebagai solusi satu-satunya dan wajar untuk mendapatkan keadilan. Bagi sebagian orang, nasihat Paulus di ayat 17 dan 18 dipandang sebagai kelemahan dan kompromi terhadap ketidakadilan. Mereka menuntut bahwa keadilan perlu ditegakkan. Maka pembalasan adalah bagian daripada upaya menciptakan keadilan. Keadilan itu sering diidentikan dengan pembalasan terhadap kejahatan. Paulus sebenarnya sangat peduli dengan keadilan. Kejahatan perlu dibalaskan. Keadilan adalah sebuah keharusan. Walaupun demikian, pembalasan bukanlah hak kita sendiri, melainkan hak Allah. Murka Allah akan turun atas mereka yang berbuat jahat. Ini bukan sekedar harapan, tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa nanti membacanya di kitab Ulangan pasal 32 ayat 35, bahwa hukuman datang dari Dia, bukan dari kita. Pembalasan yang dilakukan oleh manusia seringkali tidak dilandasi oleh kasih. Hanya Allah yang mampu melakukan penghukuman dengan penuh kasih. Menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin sebenarnya itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat sukar. Namun lebih sukar lagi adalah kita disuruh, diminta untuk menunjukkan kebaikan kepada lawan kita. Kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan yang dicurahkan. Sampai masih banyak orang Kristen yang sulit sekali mengampuni orang lain. Hatinya masih dipenuhi rasa sakit hati, kepahitan, dendam. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh? Apa dikatakan di dalam Matius 3:48 bahwa petobat sejati pasti menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatannya. Mengampuni bukan berarti kalah, saudara-saudara. Justru merupakan jalan menuju kemenangan untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Maka percayalah bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Sebab Ia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Maka tidak akan pernah ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kita sudah benar-benar mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah? Apakah kita benar memang membawa damai? Walaupun demikian, sebesar apapun usaha kita untuk hidup damai dengan semua orang,
Pasti ada saja orang-orang yang memang tidak ingin hidup damai dengan orang lain, termasuk kita sendiri. Mereka memang adalah orang-orang yang jahat, yang memuaskan hawa nafsu mereka dengan melakukan kejahatan, terutama kejahatan terhadap orang-orang percaya. Menghadapi orang-orang seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa seperti itu? Kata kuncinya terletak pada kata membalas, bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Dan ketika kita melakukan pembalasan, maka sebenarnya kita sedang menduduki posisi Allah. Kita sedang menggeser posisi Allah dari posisinya yang seharusnya. Oleh karena itu, justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab ini adalah memberi musuh kita makan ketika ia lapar, dan memberi musuh kita minuman ketika ia haus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan kita malam ini dari Roma 12 ayat 17-21 ini, dengan jelas bahwa pembalasan adalah hak mutlak yang berada di tangan Tuhan. Siapakah kita sehingga kita menghakimi sesama manusia? Dalam Ibrani pasal 10 ayat 30 dengan jelas dikatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, sementara kita tetap berbuat kebaikan. Bila ini yang kita lakukan, maka kata Paulus, kita seperti menaruh bara di atas kepalanya. Artinya, kebaikan juga bisa menjadi senjata yang sangat ampuh dan handal untuk mengalahkan kejahatan. Pada saatnya nanti, Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita menurut kehendak Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari semuanya ini? Semakin kita membenci orang yang tidak menyukai kita, maka semakin kita akan menderita. Namun sebaliknya, semakin mereka membenci kita dan kita semakin menunjukkan kasih yang tulus terhadapnya, maka percayalah kita juga akan lebih berbahagia. Baiklah kita mendoakan mereka yang menganiaya kita, dan jangan mendoakan kecelakaan mereka. Sama seperti Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60, yang tidak menghakimi atau menuntut balas terhadap orang yang menganiayanya. Hiduplah dengan damai seorang akan yang lain, sekalipun engkau dihina dan dianiaya. Berusahalah untuk bahagia dan berserah penuh di dalam Tuhan. Jangan menghakimi ataupun membalas dendam, karena itu bukanlah hak kita. Mari kita buktikan bahwa kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Mengasihi orang yang membenci kita dapat mengalahkan mereka. Dan tidak seorang pun yang dapat merendahkanmu karena mengasihi. Percayalah bahwa kejahatan tidak akan pernah mampu mengalahkan kebaikan. Sebab kebaikan selamanya menjadi pemenang dalam kehidupan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Kami yang belajar Tuhan, kami mohon juga tuntunan daripada Roh Kudus, agar firman-Mu ini bisa kami laksanakan Tuhan, untuk menjadi pelita dan jalan bagi kehidupan kami ini. Sungguh berat sebenarnya Tuhan, kalau kami sedang dianiaya, harus kami berbuat kebaikan. Kami tidak akan mampu melakukan itu kalau tidak Tuhan yang mendampingi kami, kalau bukan Roh Kudus yang menyertai kami. Pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini agar kami tidak sesat. Berkati semua jemaat dan pelayanan-pelayanan dimanapun berada Bapa, agar firman-Mu ditaburkan dan semakin banyak menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.